Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 0584367 dari Kaprodi PAI UT Surabaya. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang peran filsafat, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu berperan sangat besar dalam menjamin keberadaan dan kualitas ilmu itu sendiri. Dari segi ontologi, filsafat ilmu memberikan landasan dasar tentang apa itu hakikat pendidikan, untuk apa pendidikan itu ada, dan apa tujuan akhirnya. Dengan demikian, pendidikan memiliki dasar yang kokoh dan tidak dipandang hanya sekedar kegiatan belajar tanpa arah. Dari segi epistemologi, filsafat ilmu mengawasi bagaimana cara kita memperoleh, menyusun, dan menguji pengetahuan dalam pendidikan. Ia memastikan teori-teori pendidikan disusun secara logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Dari segi aksiologi, filsafat ilmu menjadi penunjuk arah moral. Ia memastikan bahwa setiap teori yang dipakai dan praktik pendidikan selalu berlandaskan nilai kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan, sehingga pendidikan tidak kehilangan visi misinya atau jiwanya dalam upaya menciptakan manusia yang berkarakter luhur. Lalu bagaimana pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pada kenyataannya, pendidikan itu menjadi wadah, tempat dan wadah penerapan yang nyata dan pengembangan dari gagasan-gagasan filsafat ilmu itu sendiri. Ketika pendidikan itu berjalan dengan baik dan membawa dampak positif bagi masyarakat, maka itu sudah cukup menjadi bukti bahwa pemikiran filsafat ilmu itu relevan dan benar bagi kehidupan. Selain itu, masalah-masalah yang baru bermunculan di dalam dunia pendidikan seperti perubahan kurikulum, kebutuhan peserta didik, dan tantangan zaman itu menjadi bahan PR bagi para filsuf untuk mengkaji ulang, memikirkan sedalam-dalamnya lagi, dan menyempurnakan pemikiran filsafat agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Disebut sebagai pisau analisis karena filsafat ilmu memiliki 3 landasan utama untuk membedah masalah pendidikan. 1. Ontologi. Membantu kita memahami apa hakikat peserta didik, apa hakikat seorang guru, dan apa hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. 2. Epistemologi. Membantu menjawab bagaimana cara manusia memperoleh pengetahuan, apakah dari akal, atau dari intuisi, ataukah dari wahyu. Dari sinilah metode pembelajaran lahir. Contoh, jika pengetahuan itu didapat dari pengalaman, maka metode pembelajaran yang tepat adalah belajar sambil mempraktekkan, melakukan. 3. Aksiologi. Membantu menjawab untuk apa ilmu itu diajarkan dan apa manfaatnya bagi manusia, apakah berdampak positif atau negatif. Ini yang membedakan pendidikan yang hanya sekedar memberikan materi dengan pendidikan yang ini membedakan pendidikan yang hanya sekedar memberikan materi dengan pendidikan yang bisa membentuk karakter manusia yang luhur. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan.
1. Dalam kebijakan pendidikan. Kebijakan pemerintah tentang pendidikan yang berlandaskan Pancasila adalah penerapan aksiologi. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan moral dan tujuan akhir pendidikan, yaitu membentuk setiap masyarakat, setiap manusia untuk menjadi warga negara yang baik. Dalam proses pembelajaran. Ketika guru menggunakan metode diskusi, yakni tanya jawab atau penemuan masalah, itu adalah penerapan epistemologi. Guru meyakini bahwa pengetahuan akan lebih benar dan lebih dimengerti jika peserta didik ikut andil dalam mencari informasi dan memikirkannya, bukan hanya sekedar disuapi informasi atau materi saja. Dalam penyusunan kurikulum. Perubahan kurikulum, misal atau contoh kurikulum merdeka, adalah penerapan ontologi. Pandangan bahwa setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda dan cara belajarnya pun berbeda, mendasari disusunnya kurikulum yang fleksibel dan beragam, berpusat pada peserta didik, bukan hanya kurikulum yang kaku dan seragam.